Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Hai, ketemu lagi ya di video ini. Aku mau membahas mengenai kista endometriosis. Nah, sesuai thumbnail, aku mau membahas apakah endometriosis itu wajib atau harus dioperasi. Nah, seperti teman-teman tahu ya, kalau operasi pada kista endometriosis itu ada dua cara, yaitu secara laparoskopi dan juga laparotomi. Nah, laparoskopi ini operasinya itu menggunakan ya sebuah alat yang dimasukkan ke dalam perut. Jadi perutnya hanya disayat kecil, nanti alatnya dimasukkan, ya ada kamera, ada gunting dan lain sebagainya. Kemudian yang laparotomi yaitu operasi secara sesar, secara bedah besar. Nah, di video-video aku yang dulu nih, aku pernah membahas mengenai operasi laparoskopi dan laparotomi, di mana keduanya aku pernah menjalaninya. Di video tersebut teman-teman bisa nonton pengalaman aku menjalankan operasi kista endometriosis secara laparoskopi dan laparotomi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman, jadi aku bikin video ini berdasarkan pengalaman aku ya, yang aku pernah operasi, yang aku pernah terapi hormon, yang aku konsultasi dengan dokter, dan juga beberapa teman endosister yang sharing, serta aku juga mengambil dari beberapa artikel yang ada. Nah, menurut ya salah satu dokter yang ada di Surabaya, bahwa penderita endometriosis itu tidak harus menjalankan operasi, sebab pada dasarnya operasi itu dilakukan berdasarkan keluhan yang dirasakan pasien. Jika keluhannya hanya rasa nyeri saat haid, hanya cukup diberikan obat anti nyeri hingga obat hormonal. Misal nih teman-teman tidak ada rasa sakit lain yang dirasakan, tidak ada nyeri saat BAB ataupun buang air kecil ataupun saat beraktivitas tidak ada kendala, jadi hanya rasa sakit saat haid aja, itu cukup menggunakan minum obat. Namun jika dirasa nyerinya itu mengganggu ya, terlalu mengganggu, tapi tidak yang terlalu parah banget, yaitu cukup menggunakan terapi hormonal. Selain obat anti nyeri dan hormonal, rasa nyeri tersebut dapat diatasi dengan pola hidup yang sehat. Nah, itu tadi jika tidak perlu dilakukannya tindakan operasi. Lalu apa yang menyebabkan seorang pasien itu harus ditangani secara spesifik, yaitu dengan operasi? Yang pertama yaitu jika rasa nyerinya tak kunjung sembuh atau berlarut-larut, sudah diminumin obat anti nyeri, sudah dikasih obat hormonal, tetap merasakan sakit dan nyerinya ini juga mengganggu aktivitas. Nah, ini salah satu penanganannya yaitu harus dengan dioperasi. Selanjutnya, pasien yang harus dioperasi yaitu jika sulit mempunyai momongan. Misal nih teman-teman sudah lama nikahnya, sudah lebih dari 1 tahun. Nah, terapi awal yang terbaik yaitu dengan dioperasi, yaitu fokus pada masalah infertilitasnya. Karena apa? Berarti kalau sudah sulit punya anak, berarti endometriosisnya sudah menghambat kesuburan. Berikutnya yang wajib dioperasi yaitu jika kistanya berukuran lebih dari 5 cm. Nah, biasanya dokter akan melakukan terapi hormonal dulu, tapi dalam terapi kok masih belum ada respon, tidak ada ukuran kistanya yang mengecil. Nah, biasanya dokter akan melakukan pembedahan. Kemudian selain ukuran yang lebih dari 5 cm, yaitu jika terjadi perlengketan dalam. Contohnya nih, kistanya udah berukuran besar, nah kemudian mengakibatkan ya peradangan atau perlengketan. Jadi dia itu melekat atau merekat dengan organ tubuh yang lain. Misalnya kayak aku dulu tuh, kayak jadi usus buntu. Nah, itu harus diangkat. Bisa juga perlengkatan ini terjadi pada tuba falopi, yaitu menyebabkan tubanya itu tersumbat, jadi tidak bisa terjadi pembuahan atau sulit hamil.
Kemudian dokter akan menganjurkan mengoperasi atau tidak dilihat dari usia pasiennya. Jika usia pasiennya masih muda, belum menikah ya, walaupun sakitnya nyeri tapi ukuran endometriosisnya belum terlalu besar ya, dokter akan fokus dengan memberikan obat-obatan seperti hormonal. Namun jika usia sudah dewasa dan teman-teman sudah nikah, biasanya dokter akan mengambil tindakan operasi. Selanjutnya, pasien akan dioperasi itu juga dilihat dari letak endometriosisnya. Apakah letaknya itu sangat berisiko atau tidak? Kemudian dilihat juga dari keparahannya. Misal nih ukurannya masih kecil tapi dia tuh sudah parah, sudah membuat pasiennya itu susah beraktivitas, bisa merasakan sakit yang lain. Nah, itu pasti dokter akan mencoba untuk mengoperasi. Dan juga ya teman-teman, jika disertai gejala lain, misalnya bisa juga gejala sakit lain, misal nih sudah ada endometriosis, dibarengin juga nih ada sakit adenomiosis ataupun miom ataupun polip. Nah, biasanya dokter juga melihat tuh penyakit atau gejala lain yang membarengi si endo ini parah atau tidak. Jika parah ya biasanya dokter juga akan merekomendasikan untuk dioperasi. Dan yang terakhir yaitu tergantung pilihan dari pasiennya mau dioperasi atau tidak. Misalnya nih pasiennya itu sudah dewasa, sudah pengen punya anak gitu ya. Nah, itu biasanya dokter akan mengoperasi ya secara laparoskopi, di mana operasi laparoskopi ini juga bertujuan sebagai program hamil agar nantinya si pasien itu dapat mengalami atau terjadi pembuahan. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, namun jika pasiennya masih belum siap untuk operasi gitu kan, nah itu biasanya dokter tetap akan mewanti-wanti, walaupun nanti pengobatannya secara obat gitu ya, secara terapi hormonal, biasanya dokter akan memantau perkembangannya. Namun jika sudah sampai titik benar-benar udah parah ya, mau tidak mau harus dioperasi. Dari beberapa faktor yang tadi aku jelasin ya teman-teman, yang harus dioperasi atau tidak ya, pasti teman-teman juga merasakan gitu kan. Dulu aku juga merasakan bingung nih mau operasi atau tidak. Nah, teman-teman juga harus bisa merasakan atau menyadari keadaan kondisi teman-teman sendiri. Jika dirasa memang kistanya sudah menyulitkan hidup, sudah nyeri banget, sudah mengganggu aktivitas, bahkan bikin stres, gak bisa ngapa-ngapain, nah mau gak mau ya coba deh teman-teman benar-benar dikonsultasikan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan dokternya. Apakah harus gitu dioperasi atau mungkin ada cara lain selain dioperasi agar si kista ini tuh bisa teratasi. Mengapa harus betul-betul dikonsultasikan dengan keluarga, dengan suami dan dokter? Karena tindakan pertama pada endometriosis ya teman-teman, yang di sini cangkupannya itu operasi, itu akan menentukan masa depan bagi si penderita endo. Jadi saat siap untuk dioperasi, teman-teman juga harus tahu tuh efek samping dari operasi itu apa. Yang pertama yaitu jelas pasti berkurangnya ovarium kita atau sel telur kita. Jika sudah diputuskan untuk mau operasi, nah teman-teman juga harus siap juga tuh selanjutnya tuh mau ngapain. Misal teman-teman sudah nikah ya harus ngejar program hamilnya, karena jika terlalu lama didiamkan, nanti si kistanya tuh bisa tumbuh lagi. Selain program hamil, jika teman-teman belum siap, bisa mengkonsumsi obat hormonal dulu untuk menekan estrogennya. Karena jangan sampai ya teman-teman tuh asal operasi tapi tidak tahu nanti akhirnya seperti apa. Karena banyak banget nih teman-teman endo sister ya yang berulang kali operasi tanpa tahu nanti endingnya seperti apa, tuh kayak menyesal gitu. Tahu-tahu ternyata sisa cadangan sel telurnya sedikit, kemudian tubalnya dipotong atau dibuntu tanpa sepengetahuan. Jadi betul-betul dikonsultasikan. Seperti teman-teman tahu juga bahwa endometriosis ini tuh sulit untuk disembuhkan. Walaupun sudah dioperasi berkali-kali, si endo ini tuh masih tetap bisa tumbuh selama masih dalam masa
subur atau menstruasi. Nah, endo ini tuh bakal berhenti tumbuh jika teman-teman tuh sudah masuk dalam usia menopause. Nah, solusinya gimana? Solusinya yaitu harus bisa berdamai dan berteman dengan endometriosis. Karena apa? Selama kita masih dalam masa periode menstruasi, masih bisa mens gitu ya, sampai nanti tua ya, kita bakal ada nih seendonya. Jadi harus bisa apa ya, berteman dan berdamai gitu, harus bisa pasrah. Tapi ya pasrahnya bukan pasrah yang sedih gitu ya. Jadi harus bisa berdamai. Dan selanjutnya yaitu jika endometriosis ini dibiarkan juga ya teman-teman, ya lama-lama juga bakal parah jika tidak dilakukan tindakan. Jadi saran aku teman-teman, jika masih galau, masih bingung mau operasi atau tidak, jika dokternya sudah merujuk gitu ya untuk operasi, nah coba deh teman-teman pikirkan dulu sendiri, habis itu coba berunding, ngobrol sama orang tua, sama suami, kira-kira gimana. Karena endometriosis jika semakin besar emang bahaya. Jadi mau nggak mau ya saran aku, kalau memang dokter sudah memutuskan operasi ya memang harus dioperasi. Nah, apapun nanti pilihan teman-teman ya, mau tetap operasi ataupun mau obat dulu ya, semoga kita semua diberi kesehatan, amin, dan kita juga bisa melewati hidup kita dengan endometriosis ini. Nah, gimana? Teman-teman masih bingung atau mau ada pertanyaan? Boleh banget langsung aja komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Nah, jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.